Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih senantiasa selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu senantiasa bersalat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lutfi Hafiz, saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari Wahdatul Ulum, yaitu implementasi Wahdatul Ulum dalam pendidikan, dalam penelitian, dan dalam pengabdian kepada masyarakat. Baiklah, masuk saja yang pertama, yaitu implementasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Untuk tercapainya paradigma Wahdatul Ulum, khususnya dalam kegiatan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, maka secara teknis dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum. Untuk mencapai Wahdatul Ulum, maka satuan kurikulum diorientasikan pada penguasaan ilmu dalam bidang tertentu, wawasan yang luas, dan kemampuan konkretisasi ilmunya dalam pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, kurikulum untuk setiap fakultas atau departemen mencakup yang pertama, ulul Al-Quran dan ulum Al-Hadis, yang kedua, disiplin ilmu pada program studi, yang ketiga, multidisiplin dan interdisiplin, yang keempat, wawasan kebangsaan, dan yang terakhir, transdisiplin. Selain cakupan mata kuliah seperti disebut, maka cakupan silabus untuk setiap mata kuliah harus dapat, yang pertama, meningkatkan kemampuan ilmiah, yang kedua, pengembangan wawasan, dan yang ketiga, konkretisasi ilmunya untuk kemajuan bangsa, pengembangan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, pembelajaran. Untuk mencapai Wahdatul Ulum, maka dalam kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, memaksimalkan kemampuan tenaga pengajar dalam menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya, baik penguasaan materi, keilmuan, maupun metode pengajar, penelitian, dan eksperimen. Yang kedua, perkuliahan diutamakan menggunakan teknik dialogis, diskusi, dan eksperimen-eksperimen dalam bidang yang bersangkutan. Yang ketiga, perkuliahan dilaksanakan tepat waktu dan memanfaatkannya secara penuh. Yang keempat, perkuliahan dan diskusi di kelas harus dinuasi oleh penguasaan korelasi ilmu yang dipelajari dengan ilmu-ilmu pada bidang yang lain. Yang kelima, perkuliahan diupayakan secara maksimal memperkuat kemampuan mahasiswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain penguasaan ilmu, perkuliahan juga diarahkan untuk menumbuhkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan konkretisasi ilmu tersebut bagi pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang terakhir, perkuliahan diusahakan untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai ilmu tersebut dalam peningkatan kualitas, integritas, dan akhlak mahasiswa. Dengan proses pembelajaran seperti yang dikemukakan di atas, maka ujian akhir atau ujian komprehensif akan mengevaluasi atau menguji kemampuan dan penguasaan mahasiswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mencakup paradigma Wahdatul Ulum, kemampuan menguasai ilmu dalam bidangnya, kemampuan dalam melaksanakan pendekatan transdisipliner, dan ujian komprehensif diharapkan dapat menggali minat, komitmen, dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan konkretisasi ilmunya bagi kesejahteraan umat manusia dan pembangunan peradaban. Baiklah, yang kedua yaitu implementasi dalam penelitian. Untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas penelitian di Universitas Islam Negeri, maka kegiatan penelitian dilaksanakan dalam prinsip tawafi, mengitari masalah untuk memperoleh jawaban dan solusinya. Hal ini dimasukkan agar seluruh sivitas akademia dapat menyadari sepenuhnya bahwa penelitian merupakan salah satu perintah Allah, dan perintah peneliti itu ditekankan Allah dalam sejumlah ayat Al-Quran, khususnya dengan menggunakan kalimat afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tazakkarun, dan lain-lain. Dengan kesadaran itu, maka sivitas akademi Universitas Islam, khususnya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, melaksanakan penelitian dengan semangat teologis dan saintifik atau jihad al-ilmi,
sehingga memunculkan greget yang tinggi untuk melaksanakannya. Berkenan dengan itu, maka penelitian dilaksanakan dengan pendekatan transdisipliner yang mencakup 7 prinsip. Yang pertama, penetapan tema atau topik. Penelitian didasarkan pada pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menolong manusia agar dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang kedua, dengan pendekatan transdisipliner tersebut, maka seorang peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis data, dan pengambilan kesimpulan menggunakan berbagai perspektif dan menghilangkan tapal batas perspektif tersebut, namun tetap mengutamakan perspektif ilmunya sebagai perspektif utama, akar tunggal yang memandu semua perspektif, serta yang menentukan bidang penemuannya. Yang ketiga, melaksanakan penelitian dengan teknik tawafi, mengelilingi masalah-masalah manusia secara orbital, mencari, mengurai, dan menganalisis untuk menemukan jawabannya, dan semua kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencari keridhaan ilahi. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu implementasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Dalam pendekatan transdisipliner, pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan prinsip hablum minan nas, dan dengan demikian fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat atau social empowerment atau pengembangan masyarakat, community development. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan. Dengan prinsip itu, maka setiap dasar pemikiran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam model participatory action research atau PAR, asset-based community development atau ABCD, dan model counseling, hendaklah menggunakan pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama, motivasi hablum minan nas sebagai kewajiban. Yang kedua, pemberdayaan atau empowering masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi sosial. Ketiga pertimbangan ini akan mendorong muncul keseriusan, kesungguhan, dan ketulusan dalam diri seorang pengabdi. Demikian juga akan memunculkan sikap egaliter dan tidak cenderung menggurui dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akan melibatkan anggota masyarakat sebanyak mungkin. Yang kedua, bentuk dan pelaksanaan kegiatan. Dengan pendekatan transdisipliner, maka masalah utama dan rumusan yang ditetapkan dalam pengabdian masyarakat disoroti, dianalisis, dan didekati secara holistik dengan berbagai perspektif sehingga pendeteksian dan diagnosis terhadapnya bisa lebih tepat. Keragaman kegiatan. Sejalan dengan itu, maka kegiatan yang dilaksanakan lebih beragam, tidak hanya menyangkut satu bidang atau satu aspek kehidupan masyarakat, melainkan berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat yang menjadi lokasi pengabdian. Yang B, keterlibatan dalam kegiatan. Keragaman bidang kegiatan akan berimplikasi pada keragaman keterlibatan. Satu kegiatan tidak saja melibatkan anggota masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan atau skill yang sama, tetapi berbagai bidang keahlian dan keterampilan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah hasil kegiatan pengabdian. Pendekatan transdisipliner mengharuskan hasil pengabdian untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi atau MONEF dan sosialisasi hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi keniscayaan. Demikian juga, karena hasil pengabdian kepada masyarakat akan dipersembahkan untuk kemajuan masyarakat, maka alokasi dana dan keberkelanjutan atau continuity kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Mohon kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.